Kalau itu yang dirasakan Bapak Ibu, kita coba periksa diri kita masing-masing. Kalau kan merasa angin saja itu belum tentu merasa terbebani ya Pak, belum tentu merasa terkekang Pak. Berarti kita sedang melatih hawa nafsu kita, menjinakkan hawa nafsu. Itu efek. Ini mama alim ulama jadi pandai suluh pedang dalam nagari kapai sampai patanyo pulang sampai kabarito. Nan dia jual tinggi dia bagadang masa di anak kemanakan kadang di adik di pusat. Iyalah satu diurus di dalam. Tapi kepada ibu-ibu nang budiman bundo kampung limpapeh rumah nanggana sumara di dalam kampung bundong-bundong ke Madinah bayo panji kasarupo urang nang duduk di sukatan kada dicontoh contohanan tatui kepada adik-adik itu nang budo pembimbing dunia aso tentang dua sudah mencapai kaki dengan tangan sampai kaki tak penabur dengan tangan tak pemecah nambah hati suci bawa kodanya mampu sampai papeklah kasadonyo ketek nanindak disabui namu kadang tak dibawa galak indah paujit debabinte di lingkung sembah kasadonyo mampu beriampun lah muda dulu de bapak-bapak de ibu-ibu sabab ada de itu de badan ko jolong kegadang Pak aka kurang pengalaman balun darah balun setahun pinang semua balun setahun jago aka kurang pengalaman dia balun namanya kita jolong berada nyampang ke sebuah eko dia bapak de ibu-ibu tak sidorong pakai menurun tak terkait pakai mandagi atau kokato nak kurang santun rila maaf di balabi layo maafkan tumebo maaf betul hadapi jika itulah undi-undi yang nak bangga hanya 60 tersebut itu ada yang dikatakan sumpah jujangkan kok mengaji tidak sampai makhraj hurufnya, tidak sesuai pada tajwidnya. Tentu dia apa ibu-ibu dan lebih tahu sebab lebih sedia dari berdoa atau dok juga aja yang bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa para ibu sekalian lah sampai kita kini pada puasa gambaran apa? 28 ya Pak ya? Ya Pak 28 Alhamdulillah main itu hari tinggal Ramadan Pak main itu hari bulo rayo ketibo kiro-kiro Pak kok ditanya kepada diri Bapak agak-agak puasa tahun ini lain pula dapat awak malam Lailatul Qadar tu Pak kok. Lain dapat Pak kok. Amin ya Rabbal. Kita berdoa mudah-mudahan puasa tahun ini, Ramadan tahun ini kita sebenarnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Karena ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu memang nampak di jemaah awal. Memang nampak di jemaah awal. Kalau ingin melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu dilihat dari akhlak dan perilakunya. Ada perubahan. Karena kata Allah, orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah dia sampai terbitnya matahari. Itu terjemahannya Pak. Tapi ternyata pemahamannya tidak seperti itu. Selamat dalam artian tadi asal kata dari keislaman Tuhan.
salam itu asal kata dari keislaman. Orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu terpancarlah pada wajahnya, terpancar pada akhlaknya, perilakunya, terukir di dalam hatinya jiwa-jiwa keislaman. Siapa tahu tuh Pak Ibu awak seorang-seorang, awak masing-masing. Apabila telah terasa di awak tenang, damai, tunduk dan patuh karena Allah, bukan karena takut. Tunduk kepada Allah itu banyak macamnya. Ada yang tunduk kepada Allah karena takut kena aku, begitu. Ada yang tunduk pada Allah kok marah serupa, aduhnya tuh. Ada yang tunduk kepada Allah karena lah jadi kewajiban, sehingga merasa hutang Allah. Lu sembahyang zuhur dalam bintang Sulaiman. Ada rasa hutang soal ibadah, terpaksa karena wajib. Ada yang patuh kepada Allah dikarenakan keikhlasan tadi, karena cintanya kepada Allah, tunduk dan patuhnya jiwa tadi bukan karena paksaan apa-apa, bukan karena mengharapkan apa-apa, murni lillahi ta'ala. Kau yang tadi sampaikan keikhlasan dalam beribadah. Ketika sampai keikhlasan awak dalam beribadah tadi, maka disitulah keislaman itu tertanam dalam jiwa kita. Pokok sholat awak karena awak rindu dengan Allah itu, makanya sholat. Awak membaca Quran karena awak rindu bercakap-cakap dengan Allah itu. Karena kata Rasulullah, jika engkau ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Awak berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar karena sayangnya awak kepada saudara-saudara awak, Ibu. Ini bukan karena desakan. Terkadang banyak Ibu. Kita boleh untuk kedesakan, ya kan? Saudara wajib Tuhan. Patangnya ialah waktu. Akhirnya tak tahu kadek. Sakan karena sakan. Oh, awak macam lihat ibu Tuhan. Nyo sakit macam lihat lah. Ibu orang adanya. Ada rasa kasih dan sayang kepada muslimin dan muslimat. Itulah yang menggambarkan jiwa-jiwa keislaman tadi. Jadi apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau dasarnya murni ikhlas karena Allah, hati yang damai menjalankan, ringan saja Pak Ibu. Nah, itulah jiwa-jiwa keislaman, ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini akan nampak membayar wajah kita. Makanya orang foto kita dulu mengijar nan ia menunjukkan mati. Nah, lainnya menunjukkan mati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang selamat, hati yang Islam akan tergambar di wajahnya. Janiyah segala macam dia umpah. Dia macam dia umpah tu janiyah semua. Subhanallah, macam dia ibu tu saju, sebab macam dia yang mati. Berarti telah membayarkan dari hatinya. Tapi kalau awak cari apa? Cari oh, anda cari ada tipu saja orang boleh tu ada kan? Nyok juga boleh, nyok juga boleh. Berarti itu sudah menggambarkan isi hatinya, Pak. Di wajah cerminan hati. Itulah orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Itulah yang nampak di wajah bapak ibu, sinar-sinar cahaya ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika puasa bola semakin meninggalkan awal lain, raya semakin lagi, ada waktu beberapa hari lagi
selama sebulan apakah sudah benar ibadah yang lakukan? Apakah ibadah puasa yang lakukan sudah sesuai dengan tujuan Allah? Itu Pak. Kita flashback. Apa kita flashback? Maka kajian kita hari ini adalah dampak dari syahrul Ramadan atau efek daripada bulan Ramadan. Ada tidak menimbulkan efek pada kita pada Ramadan itu, Pak? Atau biasa-biasa saja dalam bulan Ramadan? Biasa-biasa saja, dan tidak ada apa-apa untuk esok lah, dan tidak ada efeknya. Kau beda di laki tak mampu, kau racun di kandungan tak mampu apa, biasa-biasa pasti ada efek yang kita rasakan. Maka apa efeknya, apa dampak yang kita rasakan dari Ramadan itu? Maka kita lihat kembali Quran surah Al-Baqarah 185. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi itulah Allah sebutkan Bapak Ibu, nama bulannya dimuliakan Allah, Ramadan. Apa artinya Ramadan itu Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Rashid di antara ulama yang mengartikan Ramadan itu artinya dua. Yang pertama, asal katanya Ar-Ramadhan. Ar-Ramadhan artinya panas, pembakaran, panas, terbakar. Ramadhan. Ada yang kedua artinya Rabbu, artinya curahan hujan yang menyejukkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di sini kita lihat selama bulan Ramadan yang kita laksanakan, yang mana dari dua yang merasakan? Apakah merasuki darah siapa menjalankan ibadah puasa? Banyak amal buat. Itu berarti Allah ada efek pada jiwa. Merasuki siapa bulan Ramadan? Bangi rumah kau lado lama itu, kau badan kuat segala macam lama, kau adi, ya kan? Kau biasanya awak kau sakit hati, kau orang pe nak pihak pe, pe ini awak pasal bertahan dulu. Dia kalau nak pasal tak, nek kalau nak pasal tak, betul pasal awak. Angin sebawaannya. Maka ditakjil orang di daerah Jakarta sana angin juga, bahkan angin lalu dua pi di orang Muslim, buat takjil, kan? Angin itu boleh. Berarti efek dari Ramadan adalah panas yang dirasakan. Kalau itu yang dirasakan, Bapak Ibu, angin itu cukup periksa diri itu masing-masing. Kalau nggak merasa angin saja itu belum tentu merasa terbebani awak, belum tentu merasa terkekang awak. Berarti kita sedang melatih hawa nafsu kita, menjinakkan hawa nafsu. Itu efek. Seperti itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ketika hawa nafsu tadi yang selama ini bergejolak, waktu dia saja, waktu dunia saya hawa nafsu bergejolak. Ketika ditekan oleh mabuk, nyunak esok kabe hawa nafsu tadi. Di ketika tak kabe tu, baak hawa kabe, sehingga ketika lalu ukur lapik serulah. Itu, babu ni seringnya. Saya kan ampun dan terletak di sana teman. Gitu Pak. Ampun dan nampak di lantur. Ayo. Aku ibu-ibu kamera kapal anak dia berkumpul mahal koma. Udah tadi. Tadi dia sama-sama ada. Tadi kosong, ya kan? Akhirnya dah betul dah beli habis. Yang apa-apa itu lah. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena terkekang nafsunya. Itulah yang dilatih.
dikenakan ketika Ramadan itu efek dampaknya mereka. Atau efek atau dampak yang kedua kita rasakan yaitu ar-raudu tadi, bagai curahan hujan yang menunjukkan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah jiwa-jiwa yang bergembira menyambut Ramadan itu. Jiwa-jiwa yang sejuk, yang nyaman hatinya menjalankan bulan Ramadan itu. Seperti orang yang kepanasan diguyur hujan, sedang hari yang ngegarang, tengah hari malam ditipu hujan. Saat kok salah satu, kok dapat tak keluar di sini, wah, itu adalah merasakan nikmatnya Ramadan tadi. Aku dapat dia keluar dari sajidahnya, mana itu? Ketika hati sudah sejuk oleh Ramadan tadi, itu efeknya. Jika bapak-bapak ibu-ibu merasakan dampak Ramadan itu seperti ini, sejuk saja, senang saja, ingin lama-lama beribadah, ingin lama-lama berdoa dengan Allah, itulah rasanya. Berarti Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada jiwa-jiwa yang tenang. Jadi nafsunya tidak bergejolak lagi. Di nafsunya sudah tenang, nafsunya sudah terkendali, hanya nyaman beribadah dengan senang hati. Alun azan ulama tadi bawa karena cinta. Mungkin kalau bapak dulu, karena masuk-masuk doa dulu, kalau mencari rumah ibu kok, alun masuk ibu boleh mencari rumah ibu nggak sana akhir pak. Ibu ni pada itu, tidak pernah masuk ya pak mencari rumah sana. Begitulah cintanya kepada manusia. Begitulah dengan Allah. Semua pun tidak nampak Allah pun melihat ciptaan Allah saja. Sana nanti melihat masjid-masjid Allah, sana nanti ingin berlama-lama di masjid. Nah, inilah yang akan kita pelihara ketika di luar Ramadan. Jika itu kita pelihara itu nafsu yang mutmainnah itu antaranya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, pulanglah engkau wahai kasihku. Daku menunggu sudah lama merindukanmu. Begitu. Ya Allah itu berpanjang-panjang dengan hambanya, dengan kekasihnya, dengan yang mutmainnah. Jadi di antara yang dua tadi, mana yang akan kita pilih? Kalau lah bisa kita pilih, mana kita pilih? Nah, angin garam tadi atau yang sejuk menyejukkan tadi? Mana yang terpilih apa? Nah, yang sejuk tadi. Yang sejuk tadi yang ingin kita pilih. Ya Pak. Kalau ingin kita jadi sejuk dalam Ramadan ini, oh salah mukawa, salah mukawa yang salah mukawa. Tapi orang ingin menjadi sejuk, masih ada 3 hari lagi, masih ada kesempatan lagi, masih ada kesempatan. Berjinak-jinaklah nafsu itu lagi, berjinak-jinaklah hati itu lagi, lembutkan hati itu kepada Allah. Kalau hatilah kare kepada Allah, kepada manusia pasti kare itu, tak kaduna. Boleh dibuktikan. Nah lagi menunjukkan hati. Tapi kalau lembut hati itu dengan Allah, Pak. Ya Allah, jangankan kasar ke manusia, manician buruk manusia saya tak pikir ya itu itulah yang terlihat itu kebaikan. Apa jinak-jinak itu Bapak Ibu? Masih ada kesempatan 3 hari lagi di dalam Ramadan. Manfaatkanlah. Bagaimana caranya untuk
menjinakkan nafsu tadi, maka disitulah Allah katakan unzila fihi Al-Quran. Itulah Al-Quran tadi diturunkan Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau membaca Al-Quran itu Bapak Ibu diusahakan tahu maknanya, jangan sekedar dibaca-baca saja. Membaca Quran itu perlu banyak-banyak kuliah. Oh Allah, dalam bulan Ramadan khatam 5 kali, 10 kali, tak masalah. Tapi ada yang lebih utama Bapak Ibu. Satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran, paham kita maknanya, tahu awak makasih ketujuan Allah di situ, terpatri di dalam hati kita, menjadi perangai dalam kelakuan sehari-hari, itu lebih mulia Bapak Ibu. Lebih mulia daripada kita menghatamkan Al-Quran 1000 kali tapi tidak tahu mana yang kita baca. Itu lah. Kenapa? Karena Quran ini diturunkan Allah Bapak Ibu bukan untuk dibaca ulang-ulang, bukan untuk sekedar-sekedar dibaca untuk baca Quran saja, tidak seperti itu. Atau untuk baca surat kabar, baca mencari HP itu kan, di scroll-scroll itu, tidak seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah? Hudan linnas tadi, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas daripada petunjuk dan menjadi pembeda yang hak dan batil. Harus tahu kita maknanya. Jadi Allah salut, alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu di masjid Qatul Rumah, mulai ada kelompok-kelompok tadarus yang mengkaji makna-makna ayat Al-Quran. Di samping membacanya secara bersama, dikaji maknanya. Luar biasa. Harus seperti itu. Nah, kalau membaca-baca banyak-banyak itu versinya anak celah. Karena yang belajar membaca yang baik dan benar itu sesuai tajwidnya, makhrajul hurufnya, ya coba-coba ulang-ulang. Tapi bagi kita yang sudah balik berakal, apalagi lah sanjo. Jangan bapak ibu sangat arti sanjo itu bukan berarti tua ya ibu. Anak muda itu sanjo itu kawan. Sebab apa? Membang jatuh kalau jatuh. Jadi yang orang licik itu sanjo itu sebenarnya. Semua pun muda. Ketika sudah balik dan berakal adalah sanjo. Bagilah satu makna itu yang kita pelajari, makna dari Al-Quran menjadi petunjuk. Ba'a menjinakkan nafsu tadi dalam Al-Quran jawab. Ba'a supaya hati itu tenang, jiwa itu tenang. Maknanya dalam Al-Quran itu yang dikaji. Kalau seperti itu maka kaji Quran baik. Masya Allah. Nikmat. Penasaran. Untuk baca novel, membaca komik. Ya kan? Penasaran wah, di Quran maksud ayat itu ya. Oh ternyata begini. Oh itu apa makna tafsirnya? Oh kiranya mereka baat pemakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Al-Quran itu menjadi akhlak. Seperti kata Rasulullah Bapak Ibu, ketika Aisyah ditanya, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah sekarang kalau kita ingin menjadikan akhlak Al-Quran pada diri kita, ya akui maknanya. Kita pelajari apa maksud ayat Allah mengatakan begini, apa tujuannya, apa kaitannya dalam kehidupan awak sehari-hari. Tidak mengajar-ajar pahala oleh ya kan? Allah tidak pernah ya memerintahkan untuk mencari pahala. Yang Allah perintahkan mencari ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Carilah ampunan. Mencari ridha Allah itu perintah Allah. Tapi kalau pahala, Bapak Ibu tidak dicari. Pahala itu adalah hasil yang diberikan Allah. Umpama maka raja, Bapak pahala itu gaji Allah, upah. Lahum ajruhum ghairu mamnun.
ku berikan ganjaran yang sangat banyak, sangat berlimpah. Itu pahala ini. Ini pahala itu kamu gaji ya. Kira-kira apa kalau bakal ibu, kalau bakal anggun bakal ada gaji di nanya apa perasaan itu. Pak, kalau dikatakan tua Pak, ada orang yang beracau, gaji yang hanya orang tua. Pak perasaan Pak? Tuh. Di beribadah Allah bukan pahalanya hanya itu. Pahala itu adalah yang lain Pak. Bagi orang yang beramal saleh dengan iman itu, falahum ajruhum ghairu mamnun. Kau berikan ganjaran itu, tidak ada ya Allah. Jangan dicari-cari, jangan minta-minta. Tapi yang dicari dalam beramal beribadah ridho Allah itu, rahmat Allah, berkah Allah. Itu yang akan kita cari. Sebab itulah yang bermanfaat, berfaedah dengan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, itulah dampak efek Ramadan yang kita rasakan dan bagaimana cara kita mengupayakan supaya Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun berikutnya, lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal. Di 3 hari ini Bapak Ibu, introspeksi diri lagi. Kalau masih ada hati-hati yang kotor, jiwa-jiwa yang belum tenang, bersihkan dulu. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Allah tidak perlu sebanyak apa pahala kita. Pahala itu akan memasukkan kita dalam surga. Yang memasukkan kita dalam surga Allah itu adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah, berkahnya Allah kepada kita. Ini jangan bangga kita dengan pahala. Jangan dikejar-kejar, kenapa hitung-hitung juga, ya kan? Bawa pelantor cie, ya kan? Kok kalau sholat subuh yang sekian pahala. Kalau itikaf bahwa sampai terbit matahari ya sekian pahala. Sudah itu sampai doa sampai itu sekian pahala. Itu motivasi, boleh? Jangan dijadikan niat utama. Motivasi. Dikejarlah rahmat Allah, kejarlah ridho Allah. Mudah-mudahan apa amal-amal yang kita latih, yang kita kerjakan selama ini membuahkan hasil kepada kita, baik dalam Ramadan, di luar Ramadan, sampai nanti kita pulang dan kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedikit kita berbagi, kita sharing-sharing. Dalam pagi ini ada salah-salah kata dan sampaikan dari mohon maaf. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.